Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Ini udah tahun 2024. Berarti terhitung udah hampir 5 tahun sejak tahun 2019 aku bikin video, bikin YouTube, dan mostly kebanyakan ngomong tentang sholawat, kajian sholawat, macam-macam sholawat, riyadhus sholawat ya. Dan kalau teman-teman di tahun 2024 ini belum mengamalkan sholawat, itu menurutku adalah sebuah kerugian yang besar, terutamanya buat yang muslim ya. Kerugian yang besar. Dan kalau kalian masih ragu dengan amalan ini, masih ngerasa kayak kok keajaiban sholawat belum aku raih, kenapa belum berubah hidupnya dan lain sebagainya, mungkin teman-teman butuh diperkuat gitu ya. Ada afirmasi yang menguatkan teman-teman kenapa amalan sholawat ini menjadi salah satu amalan yang sangat-sangat aku rekomendasikan kepada kalian semua. Bahkan sampai hari ini di channel YouTube ini aku gak berhenti-berhentinya untuk ngajak teman-teman untuk ngamalin sholawat. Pas banget 2 hari yang lalu waktu aku live Instagram, itu ada temen yang nanya kayak gini, "Kak, kenapa sih Kak Dina itu lebih intens, lebih kayak mendorong orang-orang itu untuk ngamalin sholawat gitu? Kenapa lebih ke amalan ini dibandingkan kayak mungkin tahajud atau amalan-amalan sunnah yang lain ya, mungkin kayak istighfar dan lain sebagainya." Oke teman-teman, jadi ini juga bisa menjadi sebuah afirmasi buat kalian yang bisa menjadi penguatan kenapa kalian kudu ngamalin sholawat. Menurut pandanganku nih ya, sholawat itu punya sisi keistimewaannya sendiri. Kalau kita ngomongin amalan atau ibadah, atau mungkin cara teman-teman berdoa kepada Allah, apalagi kalau lagi ada hajat, misalnya teman-teman sholat tahajud, baca Al-Quran, atau baca zikir wirid yang ditujukan kepada Allah, misalnya istighfar, atau mungkin kalimat-kalimat thayyibah yang lain, itu lebih kepada kita secara individu gitu, secara kita doang sendirian. Jadi misalnya kita kayak sholat tahajud deh misalnya. Sholat tahajud itu powerful banget, apalagi itu dilakukan di malam hari gitu ya. Kita bangun di tengah kita ngantuk capek, itu pasti punya keistimewaan tersendiri. Cuman sekali lagi kalau kita sholat itu ibadah yang benar-benar kita sendirian gitu loh, individu gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngamalin sholawat itu menjadi pelengkap dari amalan-amalan kita yang lain, karena sholawat itu melibatkan Rasulullah. Jadi aku sering bilang kalau dengan kita bersholawat itu nanti pas ke Allahnya kita ditemenin, dibarengin, diperantarai gitu ya. Jadi kayak ya ditemenin gitu ya, ditemenin oleh Rasulullah. Jadi nggak sendirian lagi. Aku juga ngerasa ini ada kaitannya dengan syahadat kita. Syahadat kita sebagai seorang muslim itu kan ada 2 ya, ada 2 kesaksian, ada 2 sumpah yang kita lakukan. Pertama, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ada penguatan menyatakan bahwa kita benar-benar seorang muslim, kita sebagai seorang yang memeluk agama Islam. Selain kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah, kita juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seorang utusan yang bisa menjadi perantara, menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau ke Allah,
itu lewatnya lewat Rasulullah gitu. Kita kenal Allah dari Rasulullah gitu teman-teman. Makanya dari amalan-amalan ibadah kita yang individu ya, aku mengistilahkannya individu, jadi kayak kita sholat, ngaji, ataupun yang zikir untuk Allah, itu sifatnya individu gitu, sendirian. Tapi kalau kita tambahin, kita lengkapin dengan amalan sholawat, itu menjadi kayak ya sempurna gitu teman-teman. Karena selain kita beribadah secara individu, nah dengan kita sholawat, sekali lagi itu berarti kita juga ke Allahnya bareng ditemani oleh Rasulullah. Itulah kenapa amalan sholawat menjadi amalan yang punya keistimewaannya sendiri. Dan aku juga ngerasa bahwa ibadahku, misalnya kayak sholat, baca Al-Quran, ataupun amalan-amalan yang lain, puasa dan lain sebagainya, itu masih banyak kurangnya gitu loh. Masih banyak gak sempurnanya gitu. Mungkin sholatku masih tidak khusyuk, sholatku juga mungkin masih tidak sempurna, bolong-bolong, atau juga ibadah-ibadah yang lain itu masih berantakan gitu ya. Nah, dengan sholawat itu jadi kayak ya paling tidak memperbaiki gitu teman-teman. Karena sekali lagi dengan kita bersholawat berarti kita menjadikan Rasulullah itu sebagai perantara kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita bawa ke ranah cinta, itu kan Allah sangat mencintai Rasulullah ya, dan Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Jadi kayak kalau kita bareng sama Rasulullah nih ke Allahnya, itu bakal lebih dinotis karena kita nggak bawa diri kita sendiri lagi nih, tapi kita bareng dengan Rasulullah. Atau gampangnya orang itu menyebutnya syafaat, perantara pertolongan. Jadi kalau kita menghadap Tuhan bareng dengan kekasihnya ya, itu akan menjadi poin punya keistimewaannya tersendiri. Aku yakin bahwa kalau aku ditemenin Rasulullah, aku bareng Rasulullah untuk datang ke Allah, itu pasti jauh lebih dinotis, jauh lebih diperhatikan dibandingkan aku cuman datang sendirian. Itu artinya amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu juga sama pentingnya, punya nilai keistimewaannya sendiri, tapi sholawat itu bisa menjadi pelengkapnya atau menjadi penyempurnanya dari ibadah-ibadah kita yang lain teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalau kita hubungkan dengan syahadat, dengan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan yang istimewa, utusan yang punya keistimewaan untuk bisa menjadi perantara syafaat, memberikan kita perantara pertolongan kepada Tuhan. Nah itu sekali lagi adalah pelengkap, penyempurna. Makanya akan sangat rugi kalau kita nggak ngamalin sholawat. Itu sih yang menjadi alasan kuat kenapa aku senang banget, mendorong banget teman-teman untuk ngamalin sholawat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini teman-teman. Jadi ini udah tahun 2024. Rugi kalau belum ngamalin sholawat. Rugi kalau kita masih ragu untuk ngamalin sholawat. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.